karakter yang buruk misalnya, ya. Atau punya keluarga yang punya adik, punya kakak, punya sepupu yang akhlaknya masih buruk, ya diajarkan aja atau disetel saja di rumahnya bacaan Asmaul Husna. Ya, tadi pagi Ustadz Brili ke sebuah supermarket itu kaget ya. Supermarket itu yang disetel itu bacaan Asmaul Husna lengkap sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Ya, disetel pakai sound systemnya bagus sekali, nikmat gitu ya. Sambil belanja, tiba-tiba belanjanya banyak karena lagi asik dengerin Asmaul Husna. Nah, itu disetelin atau dibacain sendiri. Nah, atau apa dibikin tulisan. Nah, itu nanti direnungkan. Nah, itu bisa bikin akhlaknya jadi baik. Sehingga suatu saat misalnya adik-adik punya keinginan berbuat maksiat ya, itu kemudian ingat Asmaul Husna, Allah itu Al-Muntaqim. Oh, jadi takut deh gitu. Allah itu Al-Hafiz misalnya. Oh, Allah itu berarti selalu mengingat amal baik dan amal buruk kita dong. Wah, jadi nggak berani deh. Nah, belum lagi Allah itu Al-Wasi' misalnya. Allah itu menguasai seluruh jagat semesta. Eh, Mau bermaksiat di mana? Akhirnya nggak berani maksiat. Nah, semacam-semacam itu. Misalnya lagi ini anak-anak muda ya. Yang anak-anak muda bahwa ada banyak masalah hidup, terus cari kerjaan susah zaman sekarang ya. Ya, zaman sekarang cari kerjaan susah loh adik-adik. Yang belum kerja ini, ya, Ukhti Nabila, Ukhti Husnul, ya, cari kerjaan itu susah. Ya, makanya anaknya presiden aja minta kerjaan sama bapaknya ya. Paham adik-adik bercandaan itu? Ya, anaknya presiden aja yang dulu, anaknya presiden yang dulu aja minta kerjaannya apa? Jadi wakil presiden. Paham adik-adik bercandaan itu? Ya, itu menggambarkan cari kerja itu susah loh adik-adik ya. Nah, ya memang benar ya Ustadz Brili aja dengan usia 33 tahun ini ya susah. Cari kerja itu susah. Ya. Tayyib. Nah, itu ada dalilnya juga Ustadz sebutkan. Ya, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak-akhlaknya Allah. Kita tahu Allah itu Al-Quddus misalnya. Maka kita jauhi dosa-dosa, kita jauhi najis. Meskipun eh, kita bersentuhan dengan najis itu tidak dosa, adik-adik ya. Jangan sok suci juga, ya. Orang-orang yang sok suci itu gitu. Aduh, ini najis, nggak boleh dipegang gitu ya. Wah, ya nggak gitu. Najis itu tetap boleh dipegang. Ya, ya, Ukti Sri Eva, ya. Apa najis itu nggak boleh dipegang. Apa namanya? Bukan ya, salah. Lo di dalam apa? Najis itu boleh-boleh saja dipegang. Yang penting itu ketika kita sholat dipersyaratkan tidak ada najis ya. Nah itu baru nggak boleh pegang najis. Terus ada juga pernah itu Ustaz ditanyai orang itu apa haruskah kita mensucikan ban mobil kita ketika habis melewati em, tempat najis gitu katanya habis melewati banjir yang mana banjir itu pasti potensi besarnya adalah banyak najisnya gitu ditanya begitu Ustaz begitu ya nggak usah bu ya, kan nggak ada kewajiban mensucikan najis di ban gitu ya kecuali bannya kita ajak sholat ya silakan aja disucikan ya sholatnya di atas ban misalnya ya
Ya itu. Ya bahkan ini adik-adik ya Ustadz spill di kitab Rahmatul Ummah yang Ustadz terbitkan itu ya. Tadi kan sudah Ustadz spill masalah iktikaf ya. Nah, ini yang masalah najis aja ya. Masalah najis ini adik-adik pasti terkejut-kejut ya. Padahal ini kitab sudah 600 tahun yang lalu. Kitab ini Ustadz terbitkan dalam versi Indonesia ya. Nah, coba diperhatikan. Ini diperhatikan masalah najis ya. Ya, masalah najis saja itu sudah 1200 tahun yang lalu itu sudah beda pendapat. Nah, ini makanya. Ya, masalah istinja. Jika kebersihan tercapai dengan satu batu, maka tidak disunahkan untuk menambahinya. Nah, adik-adik mungkin nggak kepikiran ya bersuci dengan batu, cebok dengan batu. Mungkin nggak kepikiran zaman sekarang. Padahal itu masih mungkin di daerah-daerah di luar Jawa ya. Padahal nanti sama mazhab yang lainnya tidak sah ini masalah istinja dengan tulang. Coba kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sah. Nah, nih masih belum paham mungkin adik-adik ya. Keanehannya di mana? Nih Ustadz kasih aneh lagi ya. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang sholat tanpa istinja, sholatnya sah. Dan ia menjadikan tempat istinja sebagai standar yang dengannya dipertimbangkan najis-najis lain di semua tempat, yaitu dengan ukuran dirham Baghdad. Nah, ya, ini Imam Abu Hanifah ya. Mungkin adik-adik masih belum ngeh juga. Ini teks Arabnya ada di sini. Nanti kalau penasaran, kitab ini terbit dalam 4 jilid. Kalau beli kitab Arabnya doang murah sih, cuma 30.000. Tapi kan belum tentu paham teks Arabnya. Nah, misalnya lagi. Nah, Dedek kan tahu ya bahwa kalau di tempat terbuka itu nggak boleh buang hajat menghadap kiblat. Tahu kan itu di kitab Fathul Qorib juga ada kalau tidak salah. Nah, di sini disebutkan bukan tidak boleh, hanya makruh. Hanya makruh. Baik. Nah, Ustadz spill lagi yang aneh-aneh ya. Nah, ini masalah menyentuh mushaf. Masalah menyentuh mushaf. Indonesianya aja ya yang adik-adik baca. Coba dibaca. Ada yang mau membaca? Ukhti Arini mungkin?